mendapatkan dan memakan Tuhan firman-Mu hari ini. Biarlah Engkau yang berikan kami hati yang subur Tuhan, sehingga setiap benih yang ditanam di dalam hati kami bisa menjadi pohon dan bisa berbuah, bisa dinikmati oleh orang-orang di sekitar kami Tuhan. Berkati mulut bibir hamba-Mu yang akan memberikan firman-Mu Tuhan di hari ini. Biarlah Engkau yang berbicara Tuhan, bukan diriku, tapi aku hanyalah hamba yang Engkau gunakan untuk bisa menyampaikan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, semua yang sudah siap mendengarkan firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Silakan duduk semuanya. Alright, kita masuk ke love story part yang kedua. Bentar, susah juga ngambilnya. Oke, kita masuk ke love story part yang kedua. Gimana? Apakah kemarin Valentine ada yang dapat coklat? Nggak dapat? Ada yang mungkin bagi-bagi coklat mungkin. Biasanya ada yang bagi-bagi coklat. Atau mungkin ada yang Valentine itu hanyalah hari Sabtu biasa saja. Ya, karena meskipun saya sudah memiliki pasangan, tapi kemarin hari Sabtu itu merupakan hari Sabtu yang biasa saja juga menurut saya. Karena kemarin kita nggak ngapa-ngapain. Karena apa? Kita berdua punya keyakinan bahwa karena ini malam minggu dan hari Valentine, di mana-mana pasti macet. Dan di setiap restoran pasti sudah di booking. Belum tentu, betul. Belum, betul, ya. Dan ya kalau mau ke warteg gitu sebenarnya bisa aja sih, tapi ya udahlah ya gitu. Dan kita dan kemarin juga kebetulan keluarga dari kita masing-masing itu ada yang ulang tahunnya tanggal 14 Februari. Termasuk Valentine Febrianti juga ulang tahunnya hari ini tanggal 14 Februari by the way, anak FLCC juga. Ya kan? Ya. Jadi kemarin merupakan hari yang biasa-biasa saja gitu ya. Dan sebelum masuk ke dalam firman hari ini, gue pengen survei dulu. Surveinya nggak perlu angkat tangan, biar kayak nggak perlu kayak lihat-lihatan gitu ya. Gue pengen kalau kalian jawabannya adalah iya, kalian tepuk tangan satu kali aja. Coba semuanya di hitungan ketiga tepuk tangan satu kali, gue pengen coba dulu. 1, 2, 3. Oke. Kalau jawabannya iya, tepuk tangan satu kali ya. Pertanyaan pertama, apakah kalian single? Oke, lumayan banyak berarti ya, lumayan banyak yang single. Iya, sekali aja, sabar, nggak apa-apa. Ya. Oke. Lalu pertanyaan yang berikutnya gue cuma ada 2 pertanyaan. Pertanyaan yang berikutnya ini adalah, gue harap yang single juga bisa jawab, yang single tadi jawab gitu ya. Apakah suatu saat nanti, nggak tahu kapan, apakah kalian ingin memiliki pacar atau pasangan di masa depan nanti? 1, 2, 3. Wih, oke, bagus. Berarti semuanya masih bagus. Kalau misalnya ada yang single dan tidak tepuk tangan di tadi, sebenarnya saya udah siapkan Venuela gitu ya. Siapa tahu perlu konsultasi, bisa aja kita konsultasi ke Venuela mungkin atau ke Johes. Ya, enggak ya? Enggak ya? Oke, bisa langsung ke Venuela ya buat konsultasi. Tapi intinya adalah berarti kita semua di sini yang single itu ingin atau akan memiliki pasangan di masa depan nanti. Gue harap semuanya pengen punya masa depan dengan pasangan, karena ini juga ada di firman bahwa kita harus beranak cucu, betul? Jadi selama ini pada saat kita single sampai kita masuk ke fase berikutnya, fase kita berpacaran, itu kita ada di dalam satu fase namanya. Yang mana fase ini tuh bukan cuman pada saat kita berpacaran, pada saat kita single, pada saat kita melakukan sesuatu, pada saat kita mau memasuki ke hubungan, memasuki ke pernikahan. Fase ini tuh dirasakan sama semua orang-orang percaya. Dan hari ini gue akan bahas fase itu. Fase di mana kita semua yang tadi, terutama yang single-single gitu ya, sedang ada di situ. Fase yang ini itu bisa dibilang bahwa fase yang lumayan quote unquote tidak menyenangkan. Jadi fase apa yang mau gue bahas di hari ini? Fase yang gue bahas adalah fase waiting. Sebelum mulai, apakah ada yang suka menunggu? Jadi belakangan ini sedikit sharing bahwa mungkin ada yang magang, yang lagi sedang mencoba apply magang mungkin, atau mungkin mencoba masuk ke pekerjaan, atau mau mencoba masuk ke pekerjaan baru. Ada satu momen di mana misalnya kita sudah apply gitu ya ke satu perusahaan, atau kita misalnya kirim CV, atau misalnya ke LinkedIn gitu ya, kita easy LinkedIn apply gitu ya, dan
Ada momen dimana pada saat kita udah apply nih, terus dikasih respon misalnya, oke, kamu masuk ke dalam waitlist kita. Terus habis itu udah, di situ kita oke, gue udah masuk ke waitlist dan seolah-olah kayak oke, gue bisa apa lagi ya? Gue tidak bisa melakukan apa-apa lagi selain gue menunggu kabar berikutnya dari orang ini, dari recruiter ini gimana ya, kapan ya dia akan memberikan gue jawaban terkait apply yang udah gue apply kemarin. Dan kita cuma bisa duduk diam, menunggu sehari, 2 hari, seminggu, 2 minggu, sampai kayak kita mikir, gue diterima gak ya? Dan kalau gue diterima ya bilang dong diterima. Kalau gue gak diterima, bilang dong gue gak diterima. Di sini seolah-olah jawaban no, jawaban enggak, kamu gak diterima, itu jauh lebih baik daripada kita enggak dikasih jawaban apapun. Itulah yang dinamakan dengan ghosting. Begitu juga dengan relationship, gitu ya. Pada saat kita pengen, misalnya kita mencoba approach seseorang gitu kan, oke kita lagi approach nih, kita approach seseorang ini gitu kan, kita mau nanya, gimana kamu lagi ini, kita tanya kabarnya dan lain-lain, oke dijawab, terus tiba-tiba suatu saat kita chat misalnya atau kita ngobrol dengan orang ini, tidak ada jawaban. Dan di tengah-tengah itu kita nggak tahu, oke, berarti apakah ini dia masih mau mendekati gue dekatin atau apakah ini tandanya dia nggak mau didekatin lagi, ataukah dia udah handphonenya lagi mati aja kah, ataukah dia lagi di jalan, ini gue udah 5 menit nih nggak dibales, gimana nih ya, gitu kan, seolah-olah kayak bilang jangan chat gue lagi, itu lebih gampang, lebih enak dibandingkan dengan kita menunggu dan menunggu dan menunggu. Dan kebanyakan dari kita itu sangat tidak senang dan tidak enak kalau kita ada di posisi di mana kita lagi di posisi menunggu. Sebenarnya ada pressure tambahan lagi, di mana pada saat kita menunggu itu menjadi jauh lebih sulit di saat circle-circle kita, orang-orang di sekitar kita itu sudah sampai duluan ke tempat tujuannya dan kita masih ada di tempat yang sama. Contohnya, pada saat kita punya satu circle, dan kita di teman-teman kita ini, semua mereka itu udah pada punya pasangan. Kita adalah satu-satunya yang tidak punya pasangan di situ. Seolah-olah kayak kita pengen, ya udahlah, antara cari circle baru, atau kita menurunkan standar kita mencari siapa aja deh udah. Yang penting gue bisa sesuai dengan circle gue, pada saat mereka semua pacaran gue juga bisa bilang gue pengen pacaran. Dan kita menurunkan semua standar kita dan seolah-olah gap itu tuh jadi gue bisa tutup deh dengan cara gue sendiri, dengan cara yang gue mau, dengan secepatnya. Dan inilah yang dinamakan pada saat kita ada di gap itu dan kita menyelesaikan itu dengan cara kita sendiri, ada dua cara yang disebut pada saat kita melakukan mengisi gap ini. Yang pertama itu adalah the bitter exit dan yang kedua adalah the DIY deliverance. The bitter exit ini adalah seolah-olah pada saat kita nunggu gitu ya, kita nunggu nih, Tuhan gue udah berdoa, gue udah minta pasangannya seperti ini, gue udah bikin kriterianya Tuhan, kok gak ada sih Tuhan orangnya, udahlah capek gue doain, gue mendingan gak usah doa lagi, buat apa, gak ada gunanya, gue seolah-olah gak maju sama sekali. Lalu step yang kedua, the DIY deliverance. Di saat kita sudah berpikir kayak oke, gue udah gak bisa pakai berdoa, pakai cara Tuhan, kita mencoba untuk hack the system. Kita pikir oke, kalau Tuhan udah gak mau kasih, oke, kalau gitu aku yang bantuin aja. Kita mencoba untuk membantu Tuhan dengan cara gue yang cari pokoknya yang menurut gue menarik aja di mata gue, yang menurut gue ini cocok kayaknya sama gue, oh iya dia selera musiknya sama gue, oh iya dia suka main game ini juga sama kayak gue, atau dan seterusnya. Semuanya hanya demi kita itu bisa off the market, supaya kita bisa mengisi gap di mana teman-teman kita udah punya pasangan, oke gue juga bisa kok, gue juga pengen kok mengisi gap itu. Jadi seolah-olah ini yang bahasa kasarnya, kita menukarkan janji Tuhan
untuk kerusakan yang kita buat sendiri. We try to trade God's promise for us. Padahal Tuhan berjanji kepada kita bahwa Dia akan menyediakan pasangan yang seimbang. Tapi pada saat kita mencoba untuk cara kita sendiri, tapi dia beda agama, ya udahlah nggak apa-apa. Beda standar, ya udahlah. It's faster. It fills the gap. Seenggaknya setelah ini gue bisa jadi off the market. Dan ini adalah jalan keluar. Supaya kita bisa cepat-cepat bisa keluar dari cara kita, gue udah males nunggu, udah gue lakukan 2 cara ini. But believe it or not, waiting itu tidak semenyedihkan itu. Karena kita sebagai orang percaya, semua orang percaya gitu ya, pasti akan ada masa waiting. Bahkan semua tokoh-tokoh di Alkitab, itu semuanya, oke mungkin enggak semuanya, gue mungkin bisa bilang hampir semuanya, karena mungkin ada yang enggak tertulis. Itu ada pada saat mereka masa menunggu janji Tuhan. Jadi hari ini, gue pengen bahas 3 tokoh Alkitab. 3 tokoh Alkitab di mana ketiga tokoh ini adalah 3 tokoh yang menunggu janji Tuhan. Dan kita mau belajar dari masing-masing tokoh ini, apa yang mereka lakukan, apa yang mereka coba untuk berbuat di saat mereka sedang menunggu janji Tuhan. Dan kita akan masuk ke karakter yang pertama, ke tokoh yang pertama. Tokoh yang pertama, well I know him, you know him, and he knows you. Karakter tokoh yang pertama adalah, and he is Jesus. Wait, Yesus nunggu, Sejak kapan Yesus nunggu? Oh wow, oke. Kalau kalian nggak tahu ceritanya, bahwa Tuhan Yesus baru mulai melayani di tahun keberapa? Waktu umur berapa? 30. Dan kita mau bahas gap itu. Kalau orang bilang katanya the silent years. Tapi ada ayat yang benar-benar mengisi bahwa dia itu benar-benar menunggu dan apa yang dia lakukan selama menunggu sampai umur dia 30 dan dia memulai pelayanannya. Ayatnya ada di Lukas dan gue pengen bahas ini pada awal-awal sebelum Yesus melayani. Di Lukas 2 itu dijelasin bahwa biasanya bangsa Israel pada saat itu ada perayaan namanya Passover. Passover ini sebenarnya adalah perayaan Paskah yang mana di hari Passover itu mereka itu pulang ke Yerusalem buat merayakan bahwa mereka berhasil keluar dari Mesir di beberapa tahun silam. Jadi pada saat tahun itu, ya pada saat mereka keluar dari Mesir, itulah adalah momen di mana mereka merayakan Paskah, Passover. Jadi pada saat itu Tuhan Yesus masih umur 12 tahun. Mereka merayakan Passover di Yerusalem. Dan setelah mereka merayakan Passover di Yerusalem, mereka pulang kembali, balik lagi ke kampungnya mereka masing-masing. Kalau Yesus pulang kampung ke Nazaret, betul. Dia pulang kampung ke Nazaret. Tapi pada saat bapak ibunya pulang nih, Jacob and Mary go home, lagi di jalan pulang. Mereka melihat sesuatu yang hilang. Apa yang hilang? Yang hilang adalah Yesus. Jadi mereka bingung, aduh kemana dia? Kok dia hilang? Kita harus cari. Jadi mereka balik lagi ke Yerusalem, mencari-cari dia ada di mana. Terus akhirnya ketemu dan pada saat ketemu Yesus, dia bilang seperti ini. Di Lukas 2 ayat 49 sampai 50 dia bilang seperti ini. But why did you need to search? He asked. Didn't you realize that I would be here at the temple in my father's house? Lalu yang dikatakan sama mereka kepada Yesus adalah seperti ini. But they did not understand what he meant. Padahal yang Yesus katakan di sini adalah kebenaran atau bukan? Pada saat dia bilang, gue ada di tempat Bapakku. Aku ada di rumahnya Bapakku.
Dia sedang mengatakan bahwa, well, I am son of God. But they didn't understand what he meant. Dan ayat berikutnya, then he returned to Nazareth with them and was obedient to them, and his mother stored away all these things in her heart. Dan kemudian di ayat selanjutnya dibilang seperti ini. So Jesus grew both tall and wise and was loved by God and man. Bisakah dibayangkan Yesus, Tuhan yang kita tahu gitu ya, pelayanannya adalah 3 tahun. Dia harus menunggu 30 tahun. So we can say bahwa 90% kehidupan Yesus itu dilakukan untuk menunggu momen di mana kapan dia harus melayani. Karena pada saat dia mau mengatakan kebenaran sebelumnya, they didn't understand what he meant. But fast forward pada saat umur dia 30, when he start his ministry, in 3 years, dari 30 tahun menunggu, dia bisa mengeluarkan 3 tahun yang kita bisa kenang sampai sekarang. The greatest love story of all time. Dimulai dengan 30 tahun Yesus menunggu sampai dia bisa melayani di 3 tahun. Dan pada saat dia menunggu itu, dia tidak hanya diam aja. Dia bukan cuma killing time aja nih di toko kayu di Nazaret gitu kan. Ya udah kerja aja lah killing time. No, he doesn't just do that. Dia bertumbuh, selain dia bertumbuh tinggi, dia juga bertumbuh menjadi lebih bijak. Dan pada saat itu dia dikasihi oleh Tuhan dan sesamanya dan manusia. Jadi lesson dari tokoh pertama kita, if the Son of God need a season of preparation before his promise was fulfilled, why do we think we can skip the process? Kalau anak Tuhan, Yesus Kristus, the Savior of this world, membutuhkan momen untuk dia bisa prepare, untuk dia bisa menyiapkan 3 tahun dia melayani. Kita, siapa bisa melewati fase preparasi itu? So lesson number 1, God isn't keeping you from your purpose. He is maturing you for it. Tuhan tidak menjauhkan kamu dari tujuan kamu, tapi dia membuat kamu jauh lebih dewasa, jauh lebih bijak, jauh lebih kuat, jauh lebih tinggi, lebih kuat, lebih mampu untuk bisa menyelesaikan permasalahan yang ada di depan kalian nanti. Because something about relationship, sedikit hal tentang relationship, tentang pacaran mungkin ya. Karena kita di sini semua masih menuju ke pacaran gitu ya. Mungkin udah ada yang mau menuju ke pernikahan, tapi gue juga belum sampai situ. Belum sampai pernikahannya maksudnya, yang udah sampai ini bapak ini sama ibu ini. Something about relationship adalah, when you are in the relationship, kita nggak lagi cuma memikirkan diri kita sendiri. Di saat kita memiliki relationship, itu berarti kita, terutama yang cowok ya, itu berarti kita sudah dengan secara tidak langsung bahwa hidup orang ini, masa depannya, itu juga harus jadi tanggung jawab kita. Whether you like it or not, because you're the leader. So, untuk sampai ke fase itu, untuk sampai ke purpose kita itu, we need God to mature us first. Jadi kita harus tahu bahwa Tuhan tidak menjauhkan kita dari purpose kita, tapi Tuhan mencoba untuk membangun kita break by break, supaya kita bisa menjadi lebih dewasa menuju ke tujuan itu. That's the first person. Itu adalah tokoh yang pertama. Kita akan masuk ke tokoh yang kedua.
Karena mungkin yang pertama kita pikir, oh ya itu kan Yesus ya, dia kan Tuhan. Ya iyalah dia pasti bisa menunggu 30 tahun. Oke, ya oke fine. Atau mungkin nggak ada yang bilang gitu, gue cuma pengen biar transisi aja. Kita masuk ke tokoh yang kedua. Tokoh yang kedua ini juga mengalami fase menunggu yang lumayan lama. Dan di saat fase dia menunggu, banyak sekali yang terjadi. Bukan hanya dia feel the lowest low, dia juga sampai diancam beberapa kali untuk dibunuh, bahkan dia harus sembunyi di gua. Jadi tokoh yang kedua ini adalah David. Bukan David itu, bukan David Soundman, tapi David, King David. Daud. Kita di sini mungkin semua tahu bahwa Daud melawan Goliat. Weh, menang, keren banget. Dia seorang anak kecil yang tidak tahu apa-apa tentang perang. Kerjaannya sehari-hari hanyalah menjadi gembala domba gitu ya. Dia tidak tahu apapun tentang perang. Dia tidak tahu apapun tentang pakai pedang gimana caranya, pakai tombak gimana caranya. Armor ini fungsinya buat ini, armor ini fungsinya buat itu. Nggak tahu apapun tentang itu. Tapi tiba-tiba pada suatu saat lagi perang bangsanya, ada orang yang besar banget dari kecil udah dididik, dilatih menjadi pahlawan gitu ya, menjadi prajurit. Dia udah dididik jadi itu dan dia dikalahkan hanya dengan Daud yang pekerjaannya hanya gembala domba. It is very cool story. It is bahkan sampai sekarang itu menjadi sebuah catchphrase. Kalau ada underdog lawan orang yang udah jago banget, ini adalah the David versus Goliath story. Tapi enggak semuanya dimulai dari situ. Karena semuanya itu dimulai pada saat Daud dikucilkan dulu, bahkan sama keluarganya sendiri. Kalau kita baca di 1 Samuel ayat 16, ini adalah momen yang harusnya menjadi tipping pointnya Daud. Di 1 Samuel 16, di sini adalah momen di mana Samuel, waktu itu Nabi Samuel, disuruh sama Tuhan. Kita butuh raja yang baru, karena Tuhan sudah karena Saul, raja yang pada saat itu sudah mendukakan hatinya Tuhan. Jadi Tuhan bilang ke Nabi Samuel bahwa kita perlu mengurapi raja yang baru. Jadi Samuel waktu itu datang ke rumahnya Jesse. Dan di rumahnya Jesse, dia minta, oke, mana semua anak lu? Anak yang pertama, anak yang kedua, anak yang ketiga. Kayaknya bukan yang ini deh. Tapi ini anak-anak gue semuanya tinggi, gede, badannya bagus, kuat. Mereka pasti bisa jadi tipe-tipenya raja. Sampai akhirnya, oh lu gak punya anak lagi? Oh ada sih, satu lagi namanya Daud. Dia lagi ngawon kambing dia di luar. Bahkan sama keluarganya pun udah dipikir, masa sih si gembala domba ini yang bakal dipilih jadi raja. Tapi akhirnya dipanggilin dan di 1 Samuel 16 ayat 12 sampai 13 dibilang seperti ini. So Jesse sent for him. He was a fine-looking boy, ruddy-faced with pleasant eyes, and the Lord said, "This is the one. Anoint him." Jadi Tuhan udah bilang, ini orangnya. Ini yang bakal jadi raja. Urapi dia. So as David stood there among his brothers, Samuel took the olive oil had poured upon David's head, and the Spirit of Jehovah came upon him and gave him great power from that day onward. Kalau gue jadi Daud pada saat ini gue mikir, oke, this is it, ini adalah tipping point gue. Setelah ini gue besok apapun yang gue lakukan pasti gue akan jadi raja, let's go. Gue akan langsung datang ke pelesnya Tuhan, ke pelesnya raja, gue akan ambil crownnya dan gue duduk di tahtanya. Gue diurapin Tuhan men jadi raja, let's go. Tapi apakah itu yang terjadi? Nope. It doesn't work like that. Karena nggak lama dari sini gitu ya, akhirnya Daud diajak ke palace, diajak ke istana Tuhan gitu kan. Tapi dia datang untuk requestnya raja, yaitu untuk ini.
Then Saul wrote to Jesse, "Please let David join my staff, for I am very fond of him." Loh, kok staff Tuhan? Tuhan kok staff Tuhan? Kan raja, kan di anointed jadi raja, kok staff sih Tuhan? Bukannya kemarin bilangnya, this is the one yang gue disuruh diurapin buat jadi raja, kok staff? Dan begitu, dia tetap datang, dan pada saat dia datang ke palace, dia disuruh bawain lagu pakai harpanya dia. Tuhan, kok gue jadi bard Tuhan? Kemarin katanya jadi raja, diurapinnya jadi raja, kok sekarang cuma jadi bard aja Tuhan? Tapi apakah David berhenti? No. David tetap datang ke palace, dan dia datang ke palace, dia dibilang seperti ini, "And whenever the tormenting spirit from God troubled Saul, David would play the harp, and Saul would feel better, and the evil spirit would go away." He still do it. In his waiting time to become the king, he still do the job, he still do the harp, dia masih nyanyi. Di saat dia nunggu jadi raja, dia masih datang ke palace, oke, bukan jadi raja, gak apa-apa, gue tetap lakuin. Maybe it's not the time, maybe it's not God's time. Oke, I still do it. Tuhan mau aku ngapain lagi untuk hari ini? Oke, bukan jadi raja, ya udah nggak apa-apa. Aku tetap datang, aku tetap lakuin. Tuhan katanya besok katanya mau dikasih pasangan yang seimbang sama si Iman. Oke, tapi kamu ini dulu nih, layanin orang ini. Oke, Tuhan layanin orang ini. Oke. Tuhan katanya mau dikasih pasangan si Iman. Oke, ya, tapi kamu jadi ini dulu ya, bacain lirik ini supaya orang-orang ini bisa. Oke, Tuhan. Bukannya bilang, Tuhan tapi kan dengan bahasa ini gimana caranya bisa dapat pasangan Tuhan? Masa ini orangnya jadi pasangan, nanti kalau aku bacain dia jadi pasangan Tuhan? No, David doesn't say that. David cuma Daud datang ke palace dan dia tetap lakuin, ya udah, gue disuruh jadi bard, gue disuruh jadi penyanyinya raja, ya udah dia lakuin. Dan it doesn't stop there. Meskipun dia udah jadi bard, dia udah ngelakuin apa yang Tuhan lakukan, tetap aja setelah ini masih ada lagi dia waktu untuk menunggu. Bahkan setelah dia melawan Goliat pun, dimana itu menurut gua gitu ya, gua udah berhasil melawan musuh yang paling kuat, ini pasti momennya nih, besok gua akan jadi raja. Nope. Dia bahkan dikejar-kejar oleh Raja Saul, sampai dia harus sembunyi di gua. Tapi Daud enggak sekalipun kayak mengeluh ke Tuhan kayak, Tuhan, ya ada banyak ratapannya Daud, tapi dia tetap percaya sama janjinya, dia tetap menulis banyak lagu meskipun dia di gua. So, the lesson yang gue pengen berikan kepada kalian adalah, yang gue pengen share, setelah 15 tahun, ini buku 1 Samuel, di buku 2 Samuel, baru Daud dilantik jadi raja. It took that long, 15 years of waiting. Dari dia diurapin, dari dikasih janjinya, itu dia butuh waktu 15 tahun sampai dia jadi raja. Jadi pelajaran apa yang bisa kita ambil di sini? Sebelum Daud memimpin bangsa yang besar, dia memimpin domba-domba. Sebelum Daud memimpin bangsa yang besar, dia tetap bekerja jadi juru musiknya raja. Dia bahkan terpojok di goa, dia tetap memuji Tuhan. Dia tetap menulis banyak psalms untuk Tuhan. David learned to lead the sheep before he led a nation. He learned to trust God in a cave before he trusted him in a palace. So you have to master the practice field before you're ready for the championship game. Kita harus siapin dulu nih. Tau gak Olympics
itu cuma 4 tahun sekali. Tapi itu adalah momen di mana kita bisa membuktikan ini hasil latihan gue selama 4 tahun. Momennya cuman ya paling Olympics cuma pada saat lari gitu ya. Cuman 6 detik, 400 meter tuh paling cuma berapa detik. Tapi dia punya 4 tahun untuk melatih lari dia 400 meter supaya jadi world record itu. Ini kayak kalau ada yang main MMO di sini, setiap kita tuh misalnya kita buat satu karakter gitu ya. Karakter kita tuh pas kita buat itu pasti level 1. Nggak mungkin pada saat kita masuk ke MMO gitu, kita buat karakter level 1. Nggak mungkin kita langsung ke final boss, nggak mungkin. You're dead, you'll be dead. Kita harus grind sedemikian rupa dari 1 kita masuk ke level 2, ke level 3, ke level 4, ke level 5, 6 dan seterusnya sampai akhirnya kita ke maksimum level dan kita bisa defeat the boss. So jangan dilihat seperti kayak aduh padahal Tuhan udah janji sama gue buat ngasih gue pasangan hidup yang terbaik. Kok gak ada kelihatan apa-apa ya? Kok gak ada ya yang kelihatannya kayak sesuai, yang seimbang sama gue? Kok gak ada ya kelihatannya yang, kok gak ada yang mau ya sama gue? Don't just look around you, but look within you. Look at God. Because He knows you best, karena Dia yang tahu kita paling baik. Don't just look around you, but look what God has give to you. Dan kita akan masuk ke tokoh yang terakhir. Tokoh yang ketiga. Dan di tokoh yang ketiga ini, gue bisa bilang dia adalah the OG of waiting. Dia adalah OG-nya waiting. Jadi karakter yang ketiga ini dinamakan Abram dan Sarai. Later known as Abraham and Sarah. Kita mulai dari janjinya Tuhan. Ceritanya Abraham dan Sarah ini kita mulai dari janjinya Tuhan. Kalau Tuhan itu memanggil Abram dan menyuruh dia pergi tinggalkan orang-orang dan bangsamu karena aku akan membuatmu menjadi bangsa yang besar. Ceritanya ada di Kejadian 12 sampai 15, lumayan panjang, but it is a very good read. Tapi intinya adalah ini. God promised them legacy. Tuhan menjanjikan kepada mereka keturunan yang banyak. Legacy. But then God went silent. Dan pada saat God went silent, banyak banget yang terjadi. Yang pertama itu adalah apa? Ya, mereka mengalami banyak permasalahan. Ada masalah infertility atau kemandulan. Ada drama keluarga, ada kekhawatiran yang sangat besar karena ya it's a biology clock. Nggak mungkin di umur sekian mereka masih bisa memiliki anak lagi. Dan yang terakhir ada kesalahan yang mereka buat. Yang 2 hal tadi gue bilang di awal, yaitu mereka try do it yourself. Mereka mencoba try to help God. Mencoba untuk menolong, aduh Tuhan lu kelamaan gue tolongin ini Tuhan gini nih caranya ya, nih Tuhan gini caranya. Yaitu yang mereka lakukan adalah Sarah memberikan hambanya Hagar kepada Abraham dan disuruh disuruh berhubungan intim sehingga ya udah nih jadi kan akhirnya jadi ada anak kan, selesai. But it's your way, it's not God's way. Dan pada akhirnya, if it is your way, it leads to a disaster. Di saat momen-momen kayak gitu, itu emang sangat tempting untuk mencobai gitu ya, untuk kayak aduh kelamaan udahlah, nih gue yang bantuin aja lah, nih cara gue nih Tuhan, ini yang paling benar Tuhan udahlah. Terkadang kita berpikir bahwa God, you're so slow. This is so slow, God. You're being so slow. Why are you being so slow? Let me tell you this. God
wasn't being slow. He was being surgical. Dia benar-benar menunggu sampai Abraham dan Sarah secara biologis, secara fisik mereka udah gak mungkin lagi bisa punya anak. Mereka udah gak mungkin lagi bisa punya anak karena pada saat itu Abraham umurnya udah 100. Mereka udah berpikir, aduh kayak udah gak mungkin gue bisa punya anak lagi. Tapi justru dari situ, di saat mereka berpikir udah gak mungkin gue punya anak lagi. Dan di saat itu mereka punya anak, itu tandanya bahwa itulah Tuhan. Karena udah gak mungkin, kalau menurut pemikiran manusia mana mungkin sih orang bisa punya anak di umur segini. Udahlah gak mungkin. Tapi di saat situlah justru Tuhan beraksi. Karena kalau itu terjadi berarti gak mungkin lagi manusia. Orang kita semua berpikir gak mungkin. Yang bisa melakukan yang gak mungkin siapa? Ya Tuhan. So if it is impossible, then you think that there is no way it could be done. Gak mungkin lagi ini bisa terjadi. Disitulah Tuhan bekerja, karena Tuhan bekerja di hal-hal yang tidak mungkin. So he wait until they think it is impossible. Udah gak mungkin lagi, udahlah. Gak mungkin lagi ada cara ini. But God said nothing is impossible for him. So when you think there is no way anymore, gak mungkin lagi ada yang terjadi, justru disitulah, di momen no way, di momen impossible itu, Tuhan menunjukkan dirinya. Karena kalau kita udah berpikir itu gak mungkin, yang bisa melakukan impossible cuma Tuhan. That's it. So, the lesson that I want you to know from Abraham and Sarah, don't rush into your own way, but trust in God's way. I know it's tempting untuk mencoba dengan caranya sendiri. Udahlah Tuhan, ini aja nih, ini paling cepat, ini bener kok, ini pasti ini Tuhan, udahlah. I know it's tempting. Believe me, I know. I want it. I've been there. Gue merasa kayak, udahlah, kayak kalau gue keluar dari sini udah semuanya selesai Tuhan, lu pasti sediain buat gue. Who says that? God says stay. Tuhan bilang stay. Who told you to go out? But if God says stay and you go out, apa jaminan yang lu bisa punya kalau Tuhan bilang lu suruh stay dan lu tetap keluar, lu tetap melakukan cara lu sendiri? Apa jaminan lu Tuhan akan beserta sama lu? Orang dia aja suruh lu untuk stay. So don't rush. I know it's tempting. Kayaknya ini sih yang udah paling baik nih, yang gue lakuin sekarang ini kayaknya udah paling baik nih Tuhan. Tapi kita tahu itu bukan caranya Tuhan. Tapi dengan kita menunggu, dengan kita stay di tempat itu, kita bisa ubah perspektif kita. It's not just waiting, it's not just doing nothing. Kita nggak bisa menunggu janji Tuhan terus dengan hanya diam saja, terus kayak ya udah kita hang out, ya udahlah gue diam aja, biarin aja. We need to look for the promise. Don't just wait for the promise, but work on the person the promise is for. Karena waiting room itu hanya dari perspektif kita. Kalau dari perspektifnya Tuhan, it looks like He's building you. Because your waiting room is God's workroom. When you think you're just waiting, when you think you're just doing nothing, that is where God took place when He works for you. He wants you to do this, He wants you to do that. He wants to build you brick by brick. Dia pengen membuat lu jauh lebih dewasa lagi. Dia pengen membuat lu jauh bisa menangani orang-orang seperti ini. Gimana caranya lu bisa menangani orang-orang seperti B, seperti C? Because the future, He know it. You will face this kind of person. Dan di saat kalian menghadapi orang seperti itu,
di pasangan kalian nanti, you know how to deal with it. Karena apa? Tuhan sudah membantu kalian di saat yang lalu. Oh iya, Tuhan pernah nih ngajarin gue kayak gini. Pada saat pasangan kalian gitu ya, mengalami sebuah problem tertentu, atau kalian punya problem tertentu dengan pasangan kalian udah tahu, oh iya benar nih. Tuhan dulu pernah ngajarin gue kayak gini. Gue tahu kita harus apa. Those wisdom comes from God's way, not from your way. Jadi apa yang bisa kita lakukan? Ada 3 hal karena kita punya 3 tokoh. Dan setiap tokoh ini mengajarkan kita satu hal. Kita bisa lakukan ini very simple, very applicable to our own life. 3 hal ini adalah 3 muscle yang bisa kita latih. Yang pertama adalah the muscle of submission, the Jesus root. Daripada kita komplain tentang, aduh gue single terus Tuhan, masa iya sih Tuhan Valentine ini gue gak dapet coklat, masa iya sih Tuhan gue gak dapet apapun, gak ada yang dekat sama gue Tuhan. Instead of complaining, be the best student, be the best employee, be the best friend, be faithful in your carpentry life. Be faithful tentang apa yang ada di kita sekarang. Siapa yang ada di antara kita sekarang? Siapa yang membutuhkan bantuan kita sekarang? Siapa yang bisa kita layani sekarang? Be faithful. Dan yang kedua, the muscle of privacy, the David truth. David got a lot of alone time, bahkan di gua sekalipun. Use that. Use your alone time to build a prayer life that doesn't depend on another person. Pada saat Daud di gua, tahukah dia banyak menulis banyak sekali mazmur untuk Tuhan. Dan dia lakukan itu di gua pada saat dia sendiri hanya dengan Tuhan. So if you aren't content with God alone, kalau kita tidak bisa puas dengan Tuhan pada saat kita sendiri, jangan berharap kita bisa puas dengan pasangan kita nanti. If God is not enough for you, nothing will. So make sure that you build your prayer life with God. Dan yang terakhir, the purity muscle. Build the integrity. Do not rush. Jangan malah kita cheat our way that gue mau future gue kayak gini, gue cariin kayak gini aja, gue yang benerin. No, don't cheat your way. Build integrity. If you want your partner to be faithful, start by doing it yourself. Be faithful yourself. Kalau kita pengen pasangan kita nanti pintar misalnya, gue pengen pasangan gue pintar karena gue tidak terlalu pintar, aka gue bodoh. Ya lu mau pasangan yang pintar, tapi gue tanya, apakah orang yang pintar mau dengan orang yang, you need to work on yourself first. So, to close today's sermon, gue pengen kasih tahu lagi. Abraham waited 25 years. David wait 15 years. Jesus wait 30 years. Kita mungkin memikir ini sebagai, it's just a pending. No. You are not a pending because God forgot you. You're pending because the work He's doing in you isn't finished yet. So you want to finish your work with God or you want to do it yourself? I'd rather be with God. Even if it has to be waiting, even mungkin nggak sesuai dengan apa yang gue pikirkan, mungkin nggak sesuai dengan apa yang gue mau, but if it is God way, then I'd rather go there. Kalau itu tetap jalannya Tuhan, gue lebih pilih gue ke situ. He's not finished with you yet. So, choose the correct path. Itu adalah firman Tuhan untuk hari ini. Gue harap firman ini bisa berguna untuk kita semua dalam menghadapi masa single kita semua. Gue undang kita semua untuk bangkit berdiri.
Waiting is not easy. Ini adalah momen kita merasa semuanya itu failure. Kita melihat orang-orang lain sudah sampai di tujuannya, kita melihat orang-orang teman-teman kita sudah sampai di tempat yang lebih jauh dari kita. It makes waiting feels harder. But don't trust in your timing. Jangan percaya kepada timing kita sendiri. Trust in God's timing. Because He knows you well. Tidak ada lagi yang bisa mengenal kita lebih dalam kecuali Tuhan. So let's pray. Tuhan, terima kasih atas firman-Mu yang telah Engkau sampaikan untuk kami Tuhan di hari ini. Jika kiranya pada hari ini Tuhan kami sedang ada di momen di mana kami sedang menunggu janji-Mu Tuhan. Baik itu janji untuk pasangan hidup kami Tuhan di masa depan nanti. Baik itu untuk janji yang telah Engkau tanamkan Tuhan untuk kami. Tapi kami belum bisa melihat Tuhan di mana, apa ujung dari penantian ini Tuhan. Kami mau tetap setia Tuhan. Kami mau tetap mengikut jalan-Mu Tuhan. Meskipun sangat berat, meskipun sulit, meskipun kami bisa melihat bahwa banyak orang lain yang sudah menerima berkat-Mu, kami mau tetap setia Tuhan. Kami mau tetap setia pada jalan yang telah Engkau berikan kepada kami. Kami mau tetap setia Tuhan meskipun janji itu belum terlihat Tuhan di sekitar kami. Kami mau tetap setia meskipun kami tidak tahu Tuhan, apakah ini benar-benar berguna untuk kami Tuhan. Tapi kami tahu jika Engkau ada di sana maka itu cukup. Maka itu cukup bagi kami Tuhan. Tuhan, aku berdoa biarlah Engkau yang berikan kami kekuatan Tuhan. Dalam masa menunggu ini Tuhan, Engkau yang terus Tuhan kuatkan kami. Engkau yang beritahu kami Tuhan, apa yang harus kami lakukan selanjutnya. Meskipun seolah-olah terlihat menjauh dari janji-Mu Tuhan, tapi jika Engkau mengarahkan kami ke sana Tuhan, itu cukup bagi kami. Terima kasih Tuhan atas pesan yang telah Engkau berikan pada kami hari ini. Biarlah Tuhan firman ini bisa kami bawa pulang Tuhan dan bisa menjadi kekuatan untuk kami Tuhan. Kekuatan yang baru untuk kami Tuhan. Pada saat kami sedang menunggu janji yang telah Engkau tanamkan di dalam kehidupan kami Tuhan. Kami percaya Engkau terus Tuhan bekerja di dalam kami, membangun kami Tuhan, brick by brick, sampai kami jadi sesuai dengan apa yang Engkau inginkan. Terima kasih Tuhan, firman-Mu selesai. Dan sebelum kami melanjutkan ke small group, kami mau menyiapkan hati kami untuk menerima berkat yang daripada-Mu. Mari semua jemaat Tuhan, kita mengangkat kedua tangan kita untuk menerima berkat yang terbaik dari Tuhan. Diberkatilah hidupmu, diberkatilah pekerjaanmu, sekolah, kuliah, pendidikanmu, usahamu, apapun yang kau lakukan, biarlah Tuhan yang membuat berhasil. Tuhan akan menyertai engkau di setiap langkahmu. Tuhan akan menjadikan engkau terang dan garam Tuhan dimanapun Tuhan menempatkan kamu. Biarlah kiranya berkat yang terbaik dari Allah Bapa, cinta dan kasih dari Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita semua mulai dari hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Mari semua yang percaya sama-sama katakan amin. Amin. Happy Sunday semua. Silakan masuk ke dalam small group. Tuhan Yesus memberkati.